Selamat siang, selamat berjumpa kembali di dalam bincang-bincang Badan Kepegawaian Daerah. Siang hari ini kita akan berdiskusi sejenak tentang penilaian kompetensi dan apa itu asesmen center. Bersama saya telah hadir dua orang narasumber, yaitu Bapak Hans Lim sebagai asesor dan juga adalah koordinator asesor pada asesmen center BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga Bapak Stephen Ruron juga sebagai asesor pada asesmen center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga satu-satunya psikolog yang ada pada asesmen center. Saya sebagai host Leci Neolata pada subbidang jabatan struktural yang akan memandu bincang-bincang kita di siang hari ini. Pada Rakornas Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara di Batam pada periode Juli 2022, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui asesmen center Badan Kepegawaian Daerah telah mendapatkan penghargaan terbaik kelima dengan kategori penilaian kompetensi. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita tentang bagaimana capaian-capaian yang telah ada dan harapan serta tantangan yang dihadapi oleh asesmen center. Oleh karena itu, saya akan memulai dengan narasumber yang pertama, dengan Pak Hans. Baik Pak Hans, untuk mendapatkan penghargaan ini merupakan suatu pencapaian yang besar. Oleh karena itu, saya persilakan Pak Hans menceritakan bagaimana kiat-kiat hingga memperoleh penghargaan tersebut. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Leci. Memang pencapaian asesmen center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT ini sesuatu yang luar biasa dan dicapai dengan tidak instan. Berbagai persiapan, pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai oleh asesmen center ini melalui proses waktu yang cukup lama. Bisa saya berikan gambaran sedikit bahwa asesmen center BKD Provinsi NTT ini embrionya itu sudah mulai di tahun 2010. Saya berbicara ini karena kebetulan waktu itu saya juga ikut seleksi sejak awal untuk pembentukan asesmen center ini. Kemudian mulai berproses kita menjalin kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah beberapa provinsi, misalnya BKD Provinsi Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Nah, itu untuk semakin melengkapi kita, semakin mengembangkan kompetensi kita, dan kita belajar banyak di sana. Kemudian setelah itu kita mulai mandiri. Berbagai hasil yang kita peroleh, hasil belajar itu kita kembangkan sehingga capaian-capaian target yang kita lakukan itu bisa kita capai. Saya contohkan, misalnya dengan pengembangan metode CAT. Metode CAT ini itu hasil pengembangan yang kita lakukan sendiri, dan dulu itu kita tidak belajar dari mana-mana, tetapi pengembangan sendiri, dan hasilnya cukup efektif untuk mendongkrak hasil penilaian kompetensi kita, capaian hasil penilaian kompetensi kita. Kita bisa peringkat yang kelima ini memang bukan kerja keras asesor itu sendiri, tetapi ini dukungan banyak pihak, terutama pimpinan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Sekda, kemudian juga Ibu Kepala BKD Provinsi NTT sendiri itu berkomitmen penuh untuk pengembangan SDM di Provinsi NTT melalui asesmen center. Target-target yang diberikan kepada kami sebagai asesor itu memang cukup tinggi, tapi dengan komitmen dan dukungan penuh serta kerja keras dan sinergi dari semua pihak, hal itu bisa kita capai. Pembenahan itu bukan hanya di aspek sarana-prasarana, tetapi aspek kelembagaan, regulasi, itu semua mendukung, berkolaborasi mendukung, sehingga kita bisa memperoleh predikat terbaik yang kelima di Indonesia. Itu pencapaian yang luar biasa. Oke, baik Pak Hans. Mungkin kami juga butuh sedikit penjelasan tentang apa itu asesmen center atau siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Mungkin Pak Hans bisa sedikit menjelaskan. Baik, asesmen center ini dalam sisi pemahaman secara umum itu ada dua aspek. Yang pertama itu kita mengenal asesmen center sebagai
sebuah gedung, sebuah tempat untuk melaksanakan penilaian kompetensi ataupun sebuah metode untuk pelaksanaan penilaian kompetensi. Dari berbagai metode untuk kita nilai kompetensi dari sebuah atau seseorang, itu metode assessment center yang memiliki validitas yang sangat tinggi di antara metode-metode yang lain. Nah, dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, kami menggunakan metode assessment center, yaitu kami menggunakan prinsip multi simulasi dan multi asesor. Artinya, dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ini, ketika kami menggunakan beberapa orang asesor itu untuk menjaga objektivitas penilaian, ataupun untuk multi simulasi itu kami akan mengukur kira-kira konsistensi perilaku yang muncul dari setiap peserta itu seperti apa, dan itu yang akan menjadi alat ukur bagi kami untuk melakukan penilaian kompetensi terhadap peserta. Kemudian dalam penilaian kompetensi ini juga kami tidak hanya menilai kompetensi, tapi juga menilai aspek psikologis dari seorang peserta. Dan mungkin itu nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Stephen sebagai seorang psikolog, kira-kira apa yang bisa dinilai dari penilaian potensi tersebut. Ya, baik, terima kasih Pak Hans, karena tadi Pak Hans menjelaskan tentang kompetensi, juga di dalamnya ada aspek psikologis. Oleh karena itu, saya juga mau bertanya kepada Bapak Stephen, apakah itu potensi? Mungkin Pak Stephen bisa jelaskan sedikit tentang potensi seseorang kepada kita pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Ibu Leci. Baik, saya sedikit memberikan gambaran kepada kita apa itu potensi sehingga dimasukkan dalam penilaian kompetensi ini. Potensi merupakan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh individu yang ada dalam dirinya belum dikeluarkan, atau sesuatu yang masih mengendap di dalam diri yang belum terpancarkan keluar. Itu gambaran umum mengenai apa itu potensi. Kalau begitu, bagaimana cara seseorang bisa mengetahui potensi dirinya? Oke, seseorang bisa mengetahui potensi dirinya itu yang pertama yang dilakukan adalah melalui penilaian potensi. Ada alat-alat psikologi yang bisa digunakan untuk menilai kemampuan potensinya. Seperti kita ketahui, potensi di sini ada banyak, ada beberapa tergantung dari teorinya yang kita gunakan di sini, seperti ada kemampuan sosiologi, fisik, kemampuan interpersonal, kemampuan logika berpikir, intrapersonal, dan kemampuan sosial dan lain sebagainya. Namun dalam kapasitas sebagai ASN itu ada 3 aspek komponen potensi yang menjadi indikator dalam peningkatan kompetensi. Itu adalah intelijensi, kemampuan berpikir, sikap kerja itu, kemampuan bagaimana dia mengelola dirinya, dan kemampuan intrapersonal, bagaimana dia menjalin relasi dengan orang lain. Jadi 3 aspek potensi ini yang menjadi indikator saya dalam melakukan penilaian potensi pada ASN. Baik, terima kasih Pak Stephen. Oke, kita kembali ke Pak Hans. Mungkin apa terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh para asesor untuk mendukung pencapaian program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Oke, baik, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan Ibu Leci, saya berikan sedikit gambaran keadaan di Assessment Center seperti apa. Sejak tahun 2011, sejak tahun 2021, Assessment Center itu sudah di-launching oleh Bapak Gubernur, Bapak Victor Bontilo Lasiroda. Ketika launching itu juga ada peresmian Assessment Center dan launching penilaian kompetensi berbasis CAT. Nah, dengan launching penilaian berbasis CAT ini sangat-sangat membantu tugas kami dalam melakukan penilaian kompetensi. Dulu pelaksanaan penilaian kompetensi itu dilaksanakan secara manual dan itu sangat kurang efektif, memakan biaya yang cukup banyak, kemudian waktu yang cukup banyak, dan energi yang sangat banyak dari asesor untuk melakukan penilaian kompetensi. Dengan CAT itu bisa memangkas pelaksanaan penilaian kompetensi baik dari sisi biaya, waktu, dan jumlah peserta yang dinilai itu sendiri. Saya berikan contoh, ketika tahun 2019 sampai 2021 itu penilaian kompetensi masih berkisar di angka 1000 orang. 2019 sampai 2021 itu pun kita sempat menggunakan data penilaian kompetensi yang dilaksanakan bekerja sama dengan Politeknik.
menggunakan CAT. Nah, ketika launching 2021 sampai dengan per hari ini, kurang lebih kita sudah menilai 2.100 orang dalam waktu 1 tahun. Artinya ada lompatan yang luar biasa yang cukup signifikan dalam hal ketercapaian jumlah peserta yang dinilai kompetensinya. Dan itu mendukung tujuan dan target pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal perbaikan aspek kualitas SDM dalam aspek kompetensi, mendukung indeks reformasi birokrasi, indeks profesionalitas ASN, dan juga merit sistem itu sendiri. Bisa saya berikan gambaran di sini bahwa setelah hasil penilaian kompetensi yang dilakukan oleh Assessment Center, hasil ini kemudian kita berikan kepada BPSDM untuk ditindaklanjuti melakukan kegiatan pengembangan kompetensi, ataupun Assessment Center melalui Ibu Kepala BKD turun langsung kepada perangkat daerah untuk mempresentasikan dan menyampaikan hasilnya, lalu memberikan feedback secara umum kepada perangkat daerah. Diharapkan perangkat daerah segera menindaklanjuti dengan melakukan feedback secara personal, kemudian melakukan langkah-langkah atau kegiatan pengembangan kompetensi terhadap ASN tersebut. Kenapa itu dilakukan? Karena Assessment Center dan BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang penting aset sumber daya manusia yang ada di pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung pencapaian berbagai target-target yang ada dalam RPJMD pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami yakin bahwa dengan SDM yang berkompeten, yang berkualitas, target-target yang ditetapkan itu bisa lebih cepat dicapai. Ada pemungkinnya, ada motor penggeraknya, karena SDM itu motor penggerak yang akan memungkinkan untuk mencapai target-target yang dibebankan, target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kira demikian, Bu Leci. Oke, baik Pak Hans. Kalau begitu, sudah berapa banyak ASN di pemerintah provinsi ini yang telah dinilai kompetensi dan juga potensinya, dan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Assessment Center itu sehingga bisa mendukung tadi dari jumlahnya yang tidak signifikan tetapi naik sampai 2.000-an lebih ASN. Silakan Pak Hans. Baik, terima kasih. Kalau kita totalkan, kurang lebih 3.400 orang yang sudah dinilai kompetensi dan potensinya sejak tahun 2019. Dalam 1 tahun saja, dari 2021 sampai 2022, itu kita sudah menilai 2.100 orang. Nah, itu sudah membantu banyak perangkat daerah untuk memotret profil potensi dan kompetensi yang ada di setiap perangkat daerah, ASN yang ada di setiap perangkat daerah. Itu mampu untuk memberikan informasi yang lebih detail, lebih jelas kepada ASN maupun kepada pimpinan untuk mengetahui, oh ASN itu tersebut seperti ini. Di samping itu juga, ini merupakan basis data yang sangat penting bagi pemerintah Provinsi NTT untuk menyiapkan talenta-talenta terbaik yang disiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. BKD Provinsi NTT melalui Ibu Kabar telah memiliki komitmen dan memiliki kebijakan serta strategi untuk menyiapkan manajemen talenta. Jadi penilaian ini tidak habis kita menilai saja dan tidak hanya untuk diberikan kepada OPD ataupun kepada BPSDM untuk dikembangkan kompetensinya, tetapi kita memiliki database kira-kira ASN yang bertalenta itu seperti apa, kemudian nanti rencana pengembangan kompetensinya mereka seperti apa. Itu ada dalam kebijakan serta strategi yang dimiliki oleh BKD Provinsi NTT dalam hal manajemen ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Terima kasih Pak Hans. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Hans, di sini saya mau bertanya, apa hubungan potensi dan kompetensi dari ASN itu sendiri? Oke, baik Ibu Leci. Seperti yang tadi disampaikan bahwa laporan potensi itu memberi dampak pada penilaian kompetensi. Misalnya apa? Seperti kita mendapatkan gambaran lengkap profil potensi individu, itu sangat menunjang asesor dalam membuat laporan kompetensinya. Dan juga dalam pemberian feedbacknya, gambaran individu semakin lengkap, feedback yang diberikan juga sesuai dengan kebutuhan dari individu itu sendiri. Nah, misalnya begini ya, misalnya ketika OPD atau Badan Diklat mau memberikan feedback atau pengembangan atau kelanjutan, mereka harus melihat
siapa individu mana yang akan kita kembangkan. Apakah ia memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan, ataukah potensinya tidak cukup atau tidak mumpuni untuk dilakukan pengembangan. Ini juga terkait dengan efektivitas dalam proses pengembangan itu sendiri. Jadi laporan potensi ini memberi gambaran secara umum untuk melengkapi laporan kompetensi dalam pemberian feedback selanjutnya. Saya tambahkan sedikit dulu. Ketika asesor itu menilai kompetensinya, itu kita sebenarnya sudah memiliki potret kompetensi ASN itu seperti apa. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Stephen, bahwa dia melengkapi. Jadi kalau kurang lebih gambar yang sudah ada itu akan semakin jelas warnanya, diwarnai oleh tes potensi itu. Sehingga ketika kita melihat sebuah gambar ataupun potret profil dari setiap ASN itu, kita memiliki gambar yang utuh. Jadi bukan hanya bentuk wajahnya, tetapi gambar wajahnya itu kulitnya seperti apa, warnanya seperti apa, matanya seperti apa. Itu akan semakin diperjelas, dipertegas oleh aspek potensi. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Dalam melakukan penilaian kompetensi dan potensi, apakah ada tantangan selama melakukan penilaian ini? Ya, kalau tantangan masih selalu ada, apalagi dengan target-target yang ditetapkan cukup tinggi ya. Tapi tadi seperti yang sudah jelas oleh Pak Hans, bahwa kami juga tidak tinggal diam. Ada beberapa langkah yang kami lakukan, termasuk dengan inovasi yang kami buat, penilaian kompetensi berbasis CAT. Saya juga melakukan penilaian potensi psikologis yang sudah saya terjemahkan dengan bantuan teman-teman IT dan dilakukan dengan CAT juga. Di sini kan memudahkan saya, walaupun sendiri, tapi saya bisa mengimbangi kerja dari teman-teman asesor. Itu karena sangat dibantu dengan penilaian kompetensi berbasis CAT ini. Kalau dari segi kompetensi, tantangannya apa, Pak? Ya, memang betul. Ketika ada tantangan itu biasanya kita lebih tergerak, lebih terdorong untuk bagaimana mengatasi masalah atau tantangan seperti yang disampaikan oleh Ibu Leci. Dengan target yang begitu besar, dengan jumlah peserta yang begitu besar, itu tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang biasa-biasa saja. Karena itu kami para asesor berinovasi, mengembangkan sistem penilaian yang bisa menjawab tantangan target-target yang besar ini. Pengembangan metode CAT bukan hanya sekedar bekerja di komputer, tetapi bagaimana metode penilaian itu bisa valid dan reliable untuk diterapkan di semua ASN yang dinilai. Karena itu pengembangan sistem penilaian yang ada di dalamnya juga itu harus bisa menjawab kebutuhan penilaian kompetensi yang tadi seperti saya sampaikan, valid, reliable, dapat dipertanggungjawabkan, dan hasilnya pun bisa bermanfaat atau digunakan. Itu yang paling utama, dan itu puji Tuhan hal itu bisa kami kembangkan dengan dukungan Ibu Kepala BKD. Hal itu bisa kami capai. Mungkin harapan ke depannya? Ya, setelah selesai dengan pelaksanaan penilaian kompetensi untuk para pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi NTT pada kantor-kantor yang ada di wilayah Kota Kupang, target kami selanjutnya akan mulai meluas, bukan hanya pelaksana atau fungsional tertentu, bisa saja dikembangkan ke pejabat fungsional guru yang jumlahnya cukup besar. Dengan keadaan seperti ini, kita mungkin baru menilai kurang lebih 1/5 ASN yang ada di pemerintah Provinsi NTT. Tidak termasuk guru ya? Belum termasuk guru. Artinya bahwa tantangan itu semakin besar. Nah, penyesuaian, inovasi-inovasi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan ini pun akan semakin tinggi. Sehingga kami pasti akan terus menyesuaikan diri, terus berlomba untuk melakukan penilaian kompetensi dengan tidak menghilangkan kaidah-kaidah penilaian kompetensi yang profesional. Kurang lebih seperti itu. Kita tahu bersama bahwa untuk peningkatan kompetensi bisa melalui diklat, bisa melalui BIMTEK atau webinar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita tanyakan kepada Pak Psikolog, Pak Stephen, tentang bagaimana meningkatkan potensi diri seseorang. Silakan Pak Stephen. Oke, baik Ibu. Untuk peningkatan kompetensi, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa jelas bahwa semua tahu melalui ada diklat, ada workshop, ada pelatihan yang bisa dilakukan secara klasikal. Namun bagaimana kita mengembangkan potensi? Ini pertanyaan menarik karena banyak ASN yang sudah saya lihat juga bertanya, Pak, bagaimana kita meningkatkan potensi diri kita? Oke, di
sini saya jelaskan. Setelah kita mendapat gambaran yang jelas melalui tes psikologi, kita mendapat diri kita, potensi kita. Di sini untuk peningkatan potensi itu melalui proses latihan. Hal ini juga sering disampaikan oleh Ibu Kepala Badan dalam saat pelaksanaan maupun pemaparan hasil, bahwa potensi individu itu diperoleh melalui proses latihan yang panjang, tekun, giat, dan konsisten. Ini bisa dilakukan oleh setiap individu. Menerima hasil apa kekurangan saya, mau menerima dulu, sehingga kekurangan itu bisa saya lakukan. Misalnya kita contohkan, ada orang yang tidak bisa berbicara atau tampil di depan umum, namun dia memiliki kemauan, mau berlatih, membiasakan diri tampil di tempat umum. Dengan sendirinya potensi ini akan nampak. Akhirnya kompetensi yang muncul, dia mampu berbicara atau berdiri di tempat umum. Seperti itu contohnya. Simpelnya seperti itu. Jadi melalui proses latihan dan konsisten dan mau menerima kekurangan untuk dibenahi. Seperti itu Ibu Desi. Baik, terima kasih Pak Epen untuk penjelasannya tentang potensi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Hans untuk menyampaikan closing statement. Silakan. Baik, terima kasih. Kompetensi itu bukan sesuatu yang statis. Kompetensi itu dinamis. Artinya bahwa hal yang ada dalam diri kita, kemampuan yang ada dalam diri kita itu bisa terus dikembangkan. Sehingga saya mengajak kita semua untuk lebih care terhadap baik kompetensi maupun potensi seperti yang disampaikan, sehingga itu menjadi dasar atau dukungan bagi kita dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari serta menunjang pencapaian target-target yang dibebankan kepada kita. Kepedulian kita semua kepada kompetensi ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu juga turut serta berkontribusi dalam hal pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Saya rasa itu hal yang menurut saya sangat-sangat penting yang bisa kita bagikan kepada semua penonton kita. Baik, terima kasih. Akhirnya kita ada pada penghujung bincang-bincang kita pada saat ini. Terima kasih untuk Pak Hans, juga terima kasih untuk Pak Stefan yang telah berbagi informasi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami sampaikan selamat kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas capaian terhadap penghargaan terbaik kelima dalam kategori penilaian kompetensi. Untuk itu, kami mengajak seluruh ASN pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kompetensi dan memperhatikan potensi diri demi peningkatan kompetensi ASN di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena kami yakin ASN berkompetensi